saudara melalui psikologi, tapi tidak bisa semuanya dari kelas A sampai K. Jadi saya hanya mengambil beberapa yang saya anggap penting untuk saya jelaskan kepada saudara-saudara dalam rangka materi kuliah penanganan perkara konstitusi. Pertanyaan yang pertama, apa saja alat bukti yang digunakan dalam beracara di Mahkamah Konstitusi sehingga jelas perbedaannya dengan beracara di peradilan umum? Mohon penjelasannya, terima kasih. Tentang alat bukti ini, saudara lihat di dalam ketentuan Undang-Undang 24 tahun 2003, yaitu pasal 36. Itulah tentang jenis-jenis alat bukti yang ada di dalam perkara Mahkamah Konstitusi. Dan selanjutnya saudara juga bisa membaca itu bagaimana alat bukti itu tentang ada di dalam bagian ketiga pasal 18 sampai 28 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 06 tahun 2005. Jadi kalau yang ditanya tentang apa saja alat bukti dan bagaimana penggunaannya yang digunakan, itu silakan dibaca langsung aja tentang jenis-jenisnya. Itu ada surat atau tulisan, ada saksi, ada ahli, dan seterusnya. Itulah jenis-jenis alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 36 Undang-Undang 24 tahun 2003. Yang kedua, apa saja pertimbangan-pertimbangan yang dimaksudkan dalam hal pemberian kewenangan MK dalam menguji Perpu. Dalam video Bapak menjelaskan bahwa permohonan itu tidak diterima, namun dalam hal kewenangan mengadili pasal 138, putusan 138 dapat digunakan menjadi dasar. Pada intinya, apakah MK dapat menguji Perpu? Mohon penjelasan, terima kasih. Baik, tentang pengujian Perpu secara konstitusional terjadi sebuah kekosongan hukum. Saya katakan terjadi sebuah kekosongan hukum. Yang pertama kita lihat di dalam ketentuan pasal 24A ayat 1 yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung berwenang memeriksa, mengadili dan memutus di tingkat kasasi dan menguji peraturan perundang-undangan terhadap undang-undang. Sedangkan di pasal 24C ayat 1 dikatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang. Nah, pertanyaannya adalah, sekarang kalau ada peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tidak bertentangan dengan undang-undang, tapi bertentangan dengan konstitusi, lembaga mana yang akan memutus? Inilah kekosongan hukum, dan ini harus diisi. Dan siapa yang berwenang untuk siapa yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini? Saya berangkat dari fungsi Mahkamah Konstitusi. Ada 5 fungsi Mahkamah Konstitusi, yaitu adalah pengawal konstitusi, the guardian of the Constitution. Itu yang pertama. Yang kedua, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menafsirkan. Yang terakhir, jadi Mahkamah Konstitusi punya kewenangan menafsirkan itu konstitusi. Yang ketiga,
Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal demokrasi. Yang keempat, Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of the human rights. Jadi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal hak asasi manusia maupun hak-hak konstitusional warga negara. Yang penting di bawah ini, dari fungsi mengawal hak konstitusional warga negara. Jadi apabila ada hak konstitusional warga negara yang dilanggar oleh peraturan undang-undang di bawah undang-undang, menurut saya Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini menurut pendapat saya. Dan yang paling pokok fungsi Mahkamah Konstitusi itu adalah sebagai pengawal ideologi, yaitu Pancasila. Jadi apabila ada peraturan perundang-undangan yang bertentangan atau di bawah undang-undang, peraturan perundangan di bawah undang-undang bertentangan dengan Pancasila dan atau undang-undang konstitusi, undang-undang dasar dalam hal ini, maka menurut pendapat saya Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus. Apalagi Perpu. Perpu itu secara esensial itu adalah undang-undang secara materi. Muatan Perpu itu adalah materi undang-undang. Ini dapat saya simpulkan dari ketentuan pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan dalam hal ikhfal kegentingan memaksa, Presiden dapat membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Dan sifatnya ini sementara, kita ada batasan-batasan tertentu tentang Perpu itu, dan akhirnya apabila disetujui oleh DPR menjadi undang-undang, dan apabila tidak disetujui maka Perpu itu tidak berkekuatan hukum mengikat. Jadi itu mengapa saya katakan putusan 138 sebagai satu fundament dasar untuk kewenangan Mahkamah Konstitusi menguji Perpu. Dan saudara bisa membaca lebih lanjut di dalam materi ini tentang asas Yuskiranofit, yaitu satu asas yang mengatakan bahwa hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan hukumnya tidak ada atau hukumnya kurang jelas. Ini asas hukum yang kita gunakan dalam rangka menguji Perpu. Sedangkan sebenarnya perkara 138 itu tidak diterima itu bukan karena berbicara kewenangan. Untuk diterima atau tidak diterimanya sebuah permohonan itu yang pertama itu adalah bukan kompetensi dari Mahkamah Konstitusi. Kalau ini sudah terjawab itu, maka karena ini diperiksa dalam satu proses, maka dikatakan bahwa MK berwenang memeriksa, mengadili dan memutus pengujian Perpu. Yang kedua, pemohon tidak memiliki legal standing, memiliki kedudukan hukum. Ini juga tidak dapat diterima. Ini nomor 2. Nomor 3, pertanyaannya, apakah putusan MK bisa menjadi acuan bagi KPU? Ini terkait mestinya kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam rangka penyelesaian perkara pemilihan umum. Apapun itu perkara. Jadi kalau kita lihat di dalam pasal 24C itu kewenangan Mahkamah Konstitusi yang utama menurut konstitusi adalah pengujian undang-undang, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum PHPU ya. Nah, semua putusan MK bersifat erga omnes. Artinya berlaku untuk semuanya, bukan interpartis ya. Kalau interpartis itu hanya berlaku untuk yang bersengketa.
Walaupun kadang putusan itu bisa menjadi sebuah jurisprudence, tapi pada dasarnya adalah interpretatif. Satu contoh tentang sengketa kepemilikan hak atas tanah di dalam hukum perdata misalkan. Hakim memutus bahwa tanah itu milik si A, maka ini mengikat kepada para pihak, baik itu penggugat maupun tergugat. Jadi kalau si A itu sebagai penggugat, maka tanah ini harus dihormati, putusan pengadilan ini harus dihormati oleh tergugat, bahwa itu tanahnya si A secara putusan pengadilan. Tapi juga ini harus dilihat apakah putusannya itu sudah berkekuatan hukum mengikat atau belum. Kalau belum, dalam konsep hukum ada upaya hukum namanya, yaitu baik banding, kasasi maupun peninjauan kembali. Jadi sekali lagi, seluruh putusan MK, baik itu pengujian undang-undang, sengketa kewenangan, pembubaran partai politik, ini adalah bersifat PHPU, bersifat erga omnes. Satu contoh, pengujian Undang-Undang 10 tahun 2008 tentang pemilu, tentang penetapan calon terpilih dengan suara terbanyak. Nah, dan suara menurut itu dengan penetapan perolehan suara menurut nomor urut itu dianggap ini inkonstitusional, maka dinyatakan bahwa pasal itu adalah inkonstitusional. Sedangkan penggugat itu hanyalah individu, seseorang, tapi putusannya mengikat buat semuanya. Jadi termasuk penyelenggara pemilu itu harus melaksanakan, pemerintah harus merubah itu ketentuan, dan dalam hal ini pemerintah dan DPR itu harus merubah ketentuan yang menyatakan bahwa penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD adalah berdasarkan nomor urut. Itu adalah suatu hal yang bertentangan dengan konstitusi, maka pemerintah wajib, KPU juga harus melaksanakan itu putusan Mahkamah Konstitusi ini. Yang keempat, pertanyaan keempat, bagaimana jika suatu peraturan daerah bertentangan dengan peraturan pelaksana dari PP atau undang-undang? Tadi sudah saya jawab di atas, yaitu pasal 24 ayat 1. Kalau ada perda bertentangan dengan PP, bertentangan dengan undang-undang, itu. Tapi pasal 24A itu apabila ada peraturan perundangan bertentangan dengan undang-undang, itu MA. Sedangkan kalau bertentangan dengan peraturan pemerintah, kalau kita bicara perda, sebenarnya perda itu ada executive review, ada executive review. Jadi perda itu untuk berlaku harus mendapatkan persetujuan dari presiden, jadi dari Kementerian Hukum dan HAM biasanya itu. Nomor 5, bahwa larangan pengajuan permohonan ditarik kembali oleh pemohon tidak berlaku apabila dan sebagainya. Ini pasal 35A ya, itu di Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 menyatakan, silakan dibaca, kecuali dengan parameter uji lain. Satu contoh itu misalkan si A menguji satu undang-undang, parameter ujinya, batu ujinya adalah pasal 27 Undang-Undang Dasar tentang equality before the law, sedangkan terus ditarik, maka bukan berarti si A ini sudah tertutup kemungkinannya untuk
mengajukan permohonan pengujian kembali terhadap undang-undang yang menurut mereka merugikan kepentingannya, masih terbuka, tapi tidak boleh lagi mengenakan parameter pasal 27 Undang-Undang Dasar. Bisa misalkan parameternya itu pasal 28D ayat 1. Di sana pasal 28D ayat 1 itu tidak hanya berbicara tentang equality before the law, tapi berbicara tentang kepastian hukum yang adil dan sebagainya. Itu boleh. Yang keenam, Assalamualaikum, bertanya jika rapat pleno tidak dihadiri 1 dari 9 itu. Ini tentang quorum ya, tentang quorum saudara baca di pasal 28 ayat 1 Undang-Undang 24 tahun 2003. Di sana dikatakan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadil dan memutus itu dengan 9 orang hakim, kecuali dalam hal keadaan luar biasa dapat dengan 7. Artinya pasal 28 itu adalah berbicara tentang quorum, itu pleno hakim MK dalam rangka memeriksa, mengadil dan memutus harus quorum. Berapa quorumnya? Itu adalah minimal 7. Minimal 7. Jadi apabila kurang 1, 8 pun boleh. Yang penting tidak di bawah 7. Nah, sedangkan di pasal 28 ayat 4 itu mengenal adanya panel hakim. Maka kalau itu di bawah 7 bukan quorum tapi panel. Karena dikatakan di situ panel hakim adalah minimum 3. Jadi 3, 4, 5, 6 itu berarti adalah panel. Tapi kebanyakan panel hakim cuma 3 orang hakim, sedangkan quorum biasanya. Nah, kata keadaan memaksa ini juga dijelaskan di ayat berikutnya, di ayat 2 pasal 28 yang menyatakan bahwa apabila ketua berhalangan hadir. Nah, ini satu contoh. Berhalangan hadir, itu entah apa alasannya berhalangan hadir, mungkin sedang dinas ke luar negeri atau apa kan gitu. Karena pernah ketua MK Indonesia itu menjadi ketua kumpulan hakim-hakim, ketua Mahkamah Konstitusi se-Asia kalau nggak salah ya. Asia atau bahkan dunia, saya nggak tahu. Yang jelas itu, maka apabila ketua berhalangan maka diganti oleh wakil ketua. Ini pasal. Dan selanjutnya di pasal selanjutnya dikatakan apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir, maka pleno dipimpin oleh seorang hakim yang dipilih dari anggota. Itu artinya bahwa ini berbicara penjelasan tentang keadaan luar biasa tadi. Ini dapat dilihat di dalam ketentuan pasal 28 Undang-Undang 24 tahun 2003. Nomor 7, apabila dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan terdapat saksi yang memberikan keterangan palsu, maka tindakan hukum apa yang diberikan kepada saksi tersebut? Yang pertama, kesaksian palsu tidak dapat dijadikan alat bukti dalam rangka memutus. Sedangkan pelaku saksi palsu, jadi saksi palsu itu adalah merupakan satu tindak pidana. Maka kalau ada kesaksian, ada kesaksian palsu di dalam perkara apapun, termasuk perkara Mahkamah Konstitusi, dan apabila itu terbukti bahwa kesaksian itu palsu, maka penegak hukum dalam hal ini polisi dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan, karena namanya kesaksian palsu adalah merupakan tindak pidana umum. Maka dari itu
ancaman hukuman ya kita lihat di dalam ketentuan KUHP. Kedelapan, ada beberapa pertanyaan tentang LO ya, tentang legal opinion. Ini LO itu adalah satu kewajiban hakim untuk membuat pendapat hukum dalam rapat permusyawaratan hakim. Jadi di ujung peradilan di MK itu ada namanya RPH, rapat permusyawaratan hakim dalam rangka mengambil putusan perkara yang sedang diperiksa di dan diputus. Dan semua hakim wajib hukumnya membuat pendapat hukum. Nah, pendapat hukum inilah nanti yang akan dijadikan sarana argumentasi, adu argumentasi antar hakim yang lain. Dan di situ akan kita lihat, dapat kita lihat itu dari LO itu dapat terbaca bahwa hakim itu menerima atau tidak menerima, kalau kita berbicara tentang diterima atau tidak terima, mengabulkan atau tidak mengabulkan, itu kita bicara di dalam LO, kita lihat di situ. Maka kalau saudara memperhatikan ketentuan tentang rapat permusyawaratan hakim di sana, bahwa pada asasnya putusan MK diambil secara musyawarah mufakat, dan apabila tidak terjadi musyawarah mufakat, maka jalan kedua adalah voting. Kalau musyawarah mufakat tidak bisa, voting tidak bisa, maka voting artinya kalau hakimnya 9 itu ada 4/4, 4 mengabulkan, yang 4 menyatakan tidak mengabulkan, maka putusan akhir ada di tangan Ketua Mahkamah Konstitusi. Nah, dalam konteks voting itu nanti misalkan terjadi ada hakimnya 9, voting terjadi 5 mengabulkan, 4 tidak mengabulkan atau sebaliknya, maka LO ini berubah wujud menjadi dissenting opinion. Jadi pendapat yang berbeda dan harus dimuat di dalam putusan. Jadi banyak sekali putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak mufakat bulat, tapi ada yang berhasil dari hasil voting, dan maka istilah akan LO itu berubah bentuk menjadi dissenting opinion. Nomor 9, dalam menghadirkan saksi ahli di persidangan, apakah ada batasan jumlah maksimal saksi ahli yang boleh dihadirkan? Saya koreksi dulu ya. Sebenarnya tidak ada saksi ahli, karena konsep saksi itu kan mendengar, melihat, mengalami. Konsep saksi kan itu, sehingga kalau ahli nggak mungkin itu mendengar, melihat, mengalami ya. Maka yang ada di dalam perkara itu bukan saksi ahli. Ini bahasa yang sudah kaprah ya, terlalu kaprah. Maka sebagai seorang sarjana hukum harusnya berbicaranya bukan saksi ahli, tapi keterangan ahli, bukan saksi ahli. Nah, tentang jumlah keterangan ahli, tidak ada batasan, tergantung dari para pihak mau mengajukan keterangan ahli berapa. Dan dari putusan MK saya belum menemukannya itu nomor berapa dan sebagainya, tapi saya katakan, karena dalam kasus ini kasus di Departemen Keuangan ya, itu kebetulan pengacara pemerintah dalam ini Departemen Keuangan itu berkonsultasi dengan saya terkait adanya 2 ahli yang belum didengar keterangannya.
di Mahkamah Konstitusi karena juru bicaranya pada waktu sidang ditanya oleh hakim, apakah dari pemerintah masih mau menghadirkan ahli lagi. Ini menunjukkan bahwa tidak ada terbatasan berapa 1, 2, 3, 4, ini enggak ada. Terus dijawab oleh wakil dari pemerintah, juru bicara wakil dari pemerintah, bahwa cukup yang mulia, dan kebetulan dari salah satu pengacara pemerintah itu menghubungi saya untuk berkonsultasi kepada saya, dan saya sampaikan nggak usah khawatir, itu dicoba saja, itu insya Allah itu bisa. Itu keterangan ahli itu tetap disampaikan secara tertulis dan dilampirkan dalam kesimpulan. Jadi keterangan ahli itu tidak harus didengar di persidangan, tapi bisa secara tertulis. Ini dasar saya. Maka saya minta untuk dibikin tertulis, dilampirkan di dalam pembuatan kesimpulan. Karena kalau semuanya pihak itu sudah didengar dan diberi kesempatan yang sama, maka di ujung adalah kesimpulan, dan setelah kesimpulan itu ada rapat permusyawaratan hakim. Dan alhamdulillah itu juga diterima oleh Mahkamah Konstitusi dan mampu memenangkan perkara di Mahkamah Konstitusi. Tapi untuk nomornya, ini wakil dari pemerintah itu setelah itu hanya mengabari kepada saya bahwa alhamdulillah itu ahli yang disampaikan secara tertulis dilampirkan dalam kesimpulan diterima oleh MK, dan perkara ini dimenangkan oleh pemerintah, dalam hal ini Departemen Keuangan. Ini satu contoh, jadi tentang jumlah ahli tidak dibatasi. 10. Mohon izin bertanya Pak, dalam PPT dijelaskan untuk memiliki kedudukan itu tentang 5 syarat itu, tentang legal standing ya, kedudukan hukum. Silahkan dibaca lagi. Di situ saya katakan sifatnya adalah wajib, harus ada hak konstitusional yang dirugikan dan seterusnya. Itu ada 5 syarat gitu, yang harus dipenuhi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Sudah saya uraikan secara jelas di sana. Nomor 11 ini lagi kaitannya dengan saksi gitu. Ini tapi pertanyaannya, apakah seseorang boleh untuk menolak menjadi saksi? Ya. Saya akan memulai dari apa itu saksi. Ini bisa kita lihat di dalam kitab di KUHP ya, dan juga putusan Mahkamah Konstitusi nomor 65/PUU Romawi 7 tahun 2010 tentang pengujian Undang-Undang nomor 8 tahun 81. Jadi pengujian terhadap kitab KUHP ya, maaf tadi saya bukan KUHP, KUHP, kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Di sana dinyatakan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, termasuk orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri,
ia lihat sendiri, ia alami sendiri. Seorang dapat dihukum karena tidak mau menjadi saksi apabila telah ada panggilan bagi dirinya untuk menjadi saksi dalam satu perkara pidana maupun perdata. Selama tidak ada panggilan tersebut, maka tidak ada keharusan untuk bersaksi. Jadi kalau itu ada panggilan dari penegak hukum dalam hal ini, baik itu polisian, kejaksaan, di pengadilan, dipanggil sebagai saksi, dia menolak, ini ada sanksinya. Tapi tidak harus dia mau menjadi saksi. Jadi tidak ada keharusan untuk bersaksi, itu tidak ada. Ini saya alami sendiri, saya dalam rangka menangani kasus, ada beberapa rekan yang kebetulan tahu posisi kasus itu, dan saya minta menjadi saksi, banyak yang menolak menjadi saksi, tapi yang meminta saya. Tapi kalau sudah di depan pengadilan lain lagi, maka dia harus hadir. Bagaimana jika panitera mengembalikan permohonan yang belum lengkap? Permohonan tapi mohon tidak mampu melengkapi dalam jangka waktu 7 hari. Apakah permohonan akan dibatalkan atau diberikan? Silakan Anda baca ketentuan pasal 32 Undang-Undang 24 tahun 2003, yaitu pasal 6 PMK 06 tahun 2005. Jadi di sana itu apabila dalam tempo 7 hari tidak dilengkapi, maka panitera akan membuat akta tentang ketidaklengkapan itu dan dikembalikan berkas permohonannya. Selanjutnya silahkan dibaca di dalam ketentuan yang saya sebut. Yang selanjutnya, dalam persidangan para pihak tidak bisa hadir. Oleh para pihak dimaksud, lihat di ketentuan pasal 29 Undang-Undang 24 tahun 2003 tentang ketidakhadiran para pihak di sini. Yang terakhir bertanya, Assalamualaikum Pak, tentang kewenangan absolut MK dalam memutus sengketa kewenangan lembaga negara. Ini yang dipertanyakan adalah Mahkamah Konstitusi. Apakah Mahkamah Konstitusi itu dapat menjadi pihak dalam sengketa kewenangan lembaga negara? Yang pertama kita lihat ketentuan pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 8 tahun PMK tahun 2006 tentang pedoman beracara dalam sengketa kewenangan lembaga negara, yang berbunyi sebagai berikut, bahwa lembaga negara yang dapat menjadi pihak dalam sengketa kewenangan lembaga negara yaitu lembaga negara A. DPR, DPD, MPR, Presiden, BPK, pemerintah daerah, dan lembaga-lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Sedangkan untuk MK itu ada satu asas yang menyatakan asas umum itu Nemo Yudek dan seterusnya, yang menyatakan bahwa hakim tidak dapat menjadi hakim bagi dirinya sendiri. Asas ini dalam rangka menjaga imparsialitas daripada MK hakim. Bagaimana diatur dalam pasal 24 ayat 1, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, dan itu dan seterusnya itu. Jadi ini bicara tentang independensi dan imparsialitas. Jadi untuk tidak berpihak,
Jadi supaya mereka independen. Selain itu, bagaimana asas juga yang menyatakan audi et alteram partem, ya, semua pihak harus didengar. Itu. MK mengadili dan mendengar suaranya sendiri, artinya imparsialitasnya juga akan, independensinya akan terganggu. Maka jawabannya adalah bahwa MK tidak dapat menjadi pihak dalam sengketa kewenangan lembaga negara. Saya kira demikian dari pertanyaan-pertanyaan saudara, dan apabila kurang jelas masih bisa didiskusikan lagi dalam kesempatan-kesempatan yang lain. Saya kira kita akhiri pertemuan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.